Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menyebarkan tentang pemahaman topik 1 Merdeka Belajar yang diambil dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang bertujuan untuk memerdekakan murid dalam pembelajaran di Indonesia. Mari kita memahami tentang Merdeka Belajar melalui video berikut ini. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia dan pendiri Taman Siswa. Beliau merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Pada topik 1, Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setelah kita memahami kelima modul tersebut, kita akan ditunjukkan pada kegiatan terakhir, yakni membuat aksi nyata berupa menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar atau membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Berikut ini adalah ringkasan modul 1. Pada modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kita selaku pendidik perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Modul kedua yakni mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan untuk hidup tumbuhnya murid, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuhnya murid. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun tumbuh dan hidupnya dengan mengerahkan segala daya dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Modul 3 yakni mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai pendidik, kita harus memahami kodrat keadaan masing-masing murid sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Memahami asas trikon, kontinu, konvergen, dan kontris, yakni merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan pada kebudayaan. Modul keempat yakni mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Yang artinya budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti atau watak dibagi menjadi 2 bagian, yakni bagian biologis dan intelligible.
Bagian biologis yang tidak dapat berubah seperti rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, dan segala perasaan manusia. Bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan, lingkungan, dan pendidikan seperti kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan. Modul 5 yakni pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Ki Hajar Dewantoro mengajarkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Engarso Sungtulodo. Kita sebagai pendidik di depan harus memberikan teladan atau contoh pada peserta didik. Ing madya mangun karso. Di tengah-tengah, pendidik harus bisa membangun kemauan dari peserta didik. Tuturi Handayani, di belakang pendidik harus mampu memberikan dorongan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Ki Hajar Dewantoro juga menyebutkan wadah proses pembentukan pendidikan murid adalah trisentra pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan, kepribadian, dan tingkah laku murid. Bagaimana tugas kita sebagai seorang pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yakni kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Itu tadi paparan dari saya. Silahkan memberikan umpan balik dari video yang telah saya paparkan. Marilah kita selaku pendidik berupaya melakukan perubahan, menjadikan anak-anak berdaya sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Jangan lupa selalu mengakses platform Merdeka Belajar supaya kita mengetahui perkembangan Merdeka Belajar. Terima kasih. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.